para frater SPD Seminari Tinggi Surya Wacana Malang dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Gereja Sejagat merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Dari segi urutan nama-nama yang dipanggil Yesus, Andreas selalu menempati urutan keempat setelah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nama Andreas berarti seorang pemberani. Meskipun namanya berarti pemberani, namun Andreas adalah rasul yang lebih diam dan tenang dibandingkan dengan saudaranya Petrus. Santo Andreas memiliki gaya tersendiri dalam mengikuti Yesus. Misalnya, dia adalah rasul yang bertanya secara pribadi kepada Yesus tentang hancurnya bait Allah dan akhir zaman. Pada kesempatan lain juga, ketika Yesus menganakan roti dan ikan, Andreaslah yang berbicara kepada Yesus bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Ketika orang-orang Yunani mau bertemu dengan Yesus, di sana ada Filipus dan Andreas hadir. Pada kesempatan itu, Andreas menjadi perantara bagi orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Dalam kesempatan lain juga, setelah Yesus wafat, Andreas menjadi pewarta Injil yang penuh. Dia mewartakan Injil di Rusia dan di Yunani. Santo Andreas meninggal di Patras. Santo Andreas disalibkan di Patras dan salibnya berbentuk X. Salib dari Santo Andreas juga ini menjadi lambang dari bendera negara Skotlandia. Dan Santo Andreas juga dipercayai menjadi pelindung dari negara Skotlandia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, mengenang Santo Andreas yang kita rayakan pada hari ini pestanya, kita belajar banyak dari kehidupannya. Yang pertama, keberaniannya sebagai misioner sejati untuk memperkenalkan Yesus, mulai dari ajakannya kepada Petrus saudaranya sampai kepada orang-orang kafir. Santo Andreas memiliki keberanian untuk memperkenalkan Yesus, atau dia mengajak orang-orang kafir untuk datang kepada Yesus sebagai sumber hidup dan sebagai penerang bagi hidup mereka. Santo Andreas memiliki keberanian bahwa dia percaya bahwa Yesus hadir itu bukan untuk hanya dirinya, tetapi untuk semua orang, asalkan orang itu percaya kepada Yesus. Yang kedua, Santo Andreas memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kehidupan bersama. Hal ini bisa kita lihat ketika para rasul dalam proses pengganaan mujizat pengganaan roti. Nah, di situ Santo Andreas berperan aktif bahwa ia memberitahukan kepada Yesus bahwa ada seorang anak yang memiliki 5 buah roti jelai dan 2 ekor ikan. Ketiga, Santo Andreas memiliki kesetiaan kepada Yesus. Dia setia menjadi pewarta sabda Yesus saat mewartakan Yesus yang bangkit sampai dia menjadi martir. Dia memiliki kesetiaan teguh akan apa yang dialami, akan apa yang ia rasakan ada bersama Yesus. Dia mewartakan ke Yunani, ke Rusia mengenai Yesus yang bangkit. Meskipun ia tahu bahwa ia akan mati, tetapi dia percaya dia mati dalam nama Yesus itu juga. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, pada saat ini juga kita menantikan kehadiran Yesus. Lalu apa yang kita isi pada saat penantian ini? Yang kita isi pada saat penantian ini yaitu kita belajar dari Santo Andreas tadi. Yang pertama, kita berani bahwa sebentar lagi Raja dunia datang untuk menyelamatkan dunia dari perbudakan dosa. Yang kedua, kita diajak untuk peka dengan keadaan sekitar kita, peka dengan keadaan sesama kita, dan peka dengan keadaan dunia sekarang. Yang ketiga, kita setia iman akan Yesus. Kita percaya bahwa dengan kita beriman kepada Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa selesaikan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, semoga dengan perayaan Santo Andreas Rasul pada hari ini, kita diajak untuk berani,
kita diajak untuk setia dan kita diajak untuk peka dengan keadaan sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.